Hari ini saya akan istilahnya mengkritisi codingan dari tim saya. Eh, Sebenarnya nggak ada yang salah dari codingan ini, ya, tapi sebenarnya kita lihat tampilan yang dia bikin. Ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini ada masalah. Sebenarnya saya lihat ya di sini. Eh, Narok tabelnya itu terlalu ke kiri. Mungkin kalau para gamer ya suka ngomong rata kiri atau rata kiri gitu. Tapi pertanyaannya kenapa kok rata kiri? Maka saya coba buka nih codingannya. Oke. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu masalah sorry, kita ngomong editor dulu. Sebenarnya editor yang bagus itu kalau saat kita mengetik sebuah perintah muncul ada ininya kata-kata yang bisa membantu kita. Misalnya kalau kita ngetik misalnya print, kita ketik PRIN, belum sampai printnya udah ada pilihan print. Nah, itu adalah editor yang bagus. Yang kedua adalah masalah warna. Ketika kita ngoding, pasti kita nggak ngoding itu cuma satu jam 2 jam sebenarnya, setengah akan lama dan butuh konsentrasi tinggi dan mata akan jadi lelah. Kalau kita kasih warna putih seperti ini, kesulitannya adalah kita tidak akan tahan lama untuk melihat kode-kodean ini. Tapi kalau misalnya ini kita ngomongnya adalah saya masih tutorial dalam video, maka mau nggak mau saya kasih warna putih. Karena apa? Biar bisa melihat. Saya bisa kasih warna hitam karena memang sesuai dengan yang lagi saya kerjain. Tapi ya demi biar bisa ngelihat tulisan saya, maka saya buat jadi warna putih. Oke, langsung masuk ke masalahnya. Jadi gini masalahnya. Saya lihat di sini ini ada penggunaan div row. Nah, div row ya. Sebenarnya dalam aturan ya, itu sebenarnya nggak boleh langsung div. Itu ada namanya content writer. Nah ini konten. Terus bawahnya adalah container. Itu adalah kalau dibilang itu adalah standarnya dari bentuknya admin LTE ini atau bootstrap lainnya. Oke, maksudnya itu seperti ini. Harusnya tampilannya itu seperti ini, tapi kok jadi begini. Setelah saya teliti, nah memang kita harus teliti ya, tapi sebelum teliti, kita harus paham strukturisasi dari tampilannya. Nah, tampilannya itu, oke, masalahnya ada di sini. Jadi kita main inspect ya kita. Nah, di dalam bentuknya ini ya, kita mulai dari card kita bisa abaikan aja, tapi bukan di card tapi ada di bagian ini. Section class content, terus di bawahnya adalah class container fluid. Setelah itu baru row. Sedangkan yang di codingan saya, yang saya kasih itu langsung ini header. Ini konten. Nah di sini nggak ada istilahnya kontainernya. Jadi makanya kenapa kok dia ngaco untuk penempatan. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba langsung benerin. Sekarang tampilannya sudah agak membaik ya. Tadi saya lihat agak mepet ke kiri. Tapi sebenarnya masih kurang puas. Mari kita lihat lagi contoh dari yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini nggak benar-benar ditaruh di bawah row. Ya, kita langsung coba jalanin ini. Ya. Jadi container row, terus ada kolomnya juga, terus baru card. Jadi sebenarnya itu dia di dalam ini di dalam card itu, maka jadi dia agak bagusan kayaknya katanya. Ya padahal sebenarnya itu karena ada cardnya, ada bagian untuk cardnya. Ya. Itu enaknya ya. Terus ada div-nya yang berhubungan dengan nah terus seperti itu row ada row lagi ya seperti itu. Jadi memang
memang apa ya yang namanya CSS itu agak kritikal juga ya. Itu kayak gini. Kita tuh pengen supaya tampilannya itu bagus ada di tengah. Yang kita bisa lakukan adalah kita copy aja deh, semuanya total kita ubah-ubah lah isinya. Tapi eh nggak enak ada plus ada minusnya. Plus minusnya itu plusnya dulu ya. Plusnya itu kita bisa ambil tampilan yang bagus tapi masih nggak nggak tapi kita nggak akan bahas masalah tuh nyontoh anak ini ya nggak apa-apa. Kita kan namanya belajar itu meniru dulu, amati dan meniru. Terus yang kedua kita juga dari amati meniru, nah kita juga mempelajari coding-codingan yang ada di bawah. Codingan di bawahnya itu maksudnya adalah yang ini. Saya juga mengkritisi juga sih sebenarnya dalam hal ini masalah tabelnya. Tabelnya itu sebenarnya akan bagus kalau memiliki nama. Nah, ini di sini kita masih menggunakan nama yang standar, yaitu adalah example. Padahal harusnya kan kita kasih nama yang jangan example. Pada penjualan, kasihlah nama penjualan. Gitu. Kenapa? Karena biar kita tahu, oh ini adalah penjualan. Ketika kita bikin ini dalam bentuk coding nantinya, udah jadi codingnya. Dan nanti scriptnya itu ada banyak numpuk, misalnya scriptnya untuk penjualan, ada untuk pembelian, ada untuk pendanaan misalnya ya. Nah, itu kita kan sudah kasih nama masing-masing tuh beda-beda ID-nya, sehingga kita jalanin scriptnya. Kalau dia nggak ketemu pasangannya itu nggak akan jalan, begitu. Ya, tapi ya balik lagi nih ke kita sendiri. Nah ini mau nggak mau karena tadi nggak pakai yang apa CAD itu, ya jadi harus bikin sendiri, bikin manual. Jadi dan akhirnya nanti kita ngomong ke minimalnya juga. Tadi saya lupa belum sempat bahas jeleknya ya. Jadi gini, di sini kita lihat ya. Ini kan rapi sebenarnya, pada ini rapi. Tapi buat kita misalnya baru belajar ya, sebenarnya malah kerapian itu malah nyusahin. Gitu. Kalau kita lihat di sini aja. Ya, tuh. Ini rapi, masuk. Cuma kalau kita ngelihat dalam bentuk teks ya, tadi HTML tadi, maka kita bisa pusing gitu. Dan itu memang itu urusannya adalah masalah kerapian. Karena biar kita jadi tahu mana ini punya siapa. Tapi konsekuensinya ya panjang. Jadi bayangkan aja, satu halaman HTML ini aja mempunyai ya 825 baris. Bayangkan kalau ini adalah jadi lebih kompleks lagi, sampai ribuan satu HTML gitu. Makanya metodenya itu yang saya lakukan adalah kita pisah begitu. Ngomong terakhir aja ya, sebenarnya ini nggak ada banyak perubahan, tapi ini hanya cuma kerapian aja. Jadi yang saya tampilin di sini adalah ya ini kan memang nggak ada perubahan, masalah tampilan. Sebenarnya emang tampilan akan bagus kalau seperti kerjain ya, tapi kita lebih pada tampilannya yang terstruktur. Karena ini sebenarnya nggak ada apa-apa yang tampilannya berubah pun enggak, tapi ini sebenarnya kalau dilihat di dalam codingnya ya, kita bisa melihat bahwa ada sedikit tambahan. Tambahannya itu ada pada nama tabelnya. Saya kasih nama tabel penjualan. Nah, ini nggak banyak pengaruh karena sebenarnya sama aja dengan tabel sebelumnya. Ini ada tabel penjualan. Tadi namanya example, sekarang jadi tabel penjualan. Gitu. Ketika di atas namanya tabel penjualan, bawah juga ada, nah di bawah juga dibuat tabel penjualan. Nanti juga kalau misalnya ada tabel yang lain, pembelian, mungkin tabel pembelian. Nah, rule-nya ada di sini rule-nya. Begitu. Ya.
Kalau misalnya nggak ada tabel penjualan misalnya ya, ini scriptnya nggak akan dijalankan. Jadi saya bilang ini adalah metode yang ya cocok lah dengan apa yang saya harapkan. Ya. Tapi karena di contoh yang saya dapat ini nggak ada data, jadi ya ini oke, kurang puas juga sih. Nah ini tujuan berikutnya adalah kita mau biar dia agak masuk ke tengah lah ya. Makanya itu, nah makanya bilang itu yang namanya card. Card itu kalau bisa dibilang card ya, ini card namanya putih. Background putih itu tuh card semua tuh ada figurnya, ada footernya juga. Ini nggak dilihatin footernya. Di sini ada table, table ini bisa di sorting ya. Jadi nanti kedepannya kita sortingnya tuh by Ajax, PHP. Nah, terus ada beberapa informasi lain. Ya, intinya adalah tapi ada table, stripnya menunjuk kepada table yang lagi aktif di sini. Misalnya ada dua table di bawah, atas pembelian, di bawah penjualan misalnya gitu, itu tetap bisa jalan tanpa masalah. Cuma kalau misalnya penjualan ternyata itu ada banyak versinya, ya kasih nama yang mungkin uh, yang mewakili gitu loh. Ya, memang konsekuensinya akan banyak filenya, bahkan banyak scriptnya untuk cuma satu table. Tapi ya toh nyatanya memang kita nggak bisa hindari karena memang kalau data makin kompleks kita harus makin pintar untuk filter-filter yang ada di tampilan table ini. Seperti itu. Terakhir sih ya, saya nggak mau panjang-panjang. Nah, terakhir ya, datanya mau tambahin, terus coba lagi, terus dicari apa salahnya. Karena bukan salahnya apa salahnya ya, dicari solusi supaya lebih catching lagi. Ya problemnya memang kembali lagi memang ini butuh pengalaman. Memang saat ini pertama kali jelek ya, ulang lagi sekali lagi. Jelek ya, ya itu pengalaman sebenarnya. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap jelek itu malah itu disukai sama klien. Contoh saya mau bikin ada Ajax-nya. Ternyata klien nggak cocok dengan Ajax karena dia merasa bahwa terlalu canggih, susah pelajarinya. Ya, saya no komen lah. Seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Semoga hari ini ya, sharingnya saya dapat bermanfaat untuk kalian. Oke, itu aja. Selamat ketemu pada pertemuan pada podcast saya berikutnya.